Shalom Bapak Ibu Saudara. Selamat hari Minggu bagi setiap kita. Kita bersyukur Tuhan sudah menuntun kita melalui minggu-minggu sengsara. Dan kiranya hari demi hari Bapak Ibu Saudara, baik yang ada di gereja maupun juga di rumah masing-masing, boleh semakin menghayati bagaimana Kristus itu menderita bagi setiap kita. Mari kita renungkan firman Tuhan dengan kita membuka firman Tuhan yang terambil dari Matius 26. Matius 26 ayatnya yang ke-69 hingga dengan 75. Matius 26 ayatnya yang ke-69 hingga dengan 75. Kita akan menyimak firman Tuhan ini dengan dituntun melalui audio Alkitab. Silakan. Sementara itu, Petrus duduk di luar di halaman. Maka datanglah seorang hamba perempuan kepadanya, katanya, "Engkau juga selalu bersama-sama dengan Yesus, orang Galilea itu." Tetapi ia menyangkalnya di depan semua orang, katanya, "Aku tidak tahu apa yang kau maksud." Ketika ia pergi ke pintu gerbang, seorang hamba lain melihat dia dan berkata kepada orang-orang yang ada di situ, "Orang ini bersama-sama dengan Yesus orang Nazaret itu." Dan ia menyangkalnya pula dengan bersumpah. "Aku tidak kenal orang itu." Tidak lama kemudian, orang-orang yang ada di situ datang kepada Petrus dan berkata, "Pasti engkau juga salah seorang dari mereka. Itu nyata dari bahasamu." Maka mulailah Petrus mengutuk dan bersumpah. "Aku tidak kenal orang itu." Dan pada saat itu, berkokoklah ayam. Maka teringatlah Petrus akan apa yang dikatakan Yesus kepadanya. "Sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali." Lalu ia pergi keluar dan menangis dengan sedihnya. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia setiap kita yang mendengar dan terlebih lagi melakukannya hari lepas hari. Nah Bapak Ibu Saudara, ada sebuah kisah tentang seorang ibu di daratan China yang mengalami sebuah penganiayaan karena dia adalah seorang Kristen. Nah kisah ini terjadi sekitar 1969 dan awalnya ibu ini membela seorang pendeta yang memberitakan firman Tuhan, namun karena pemberitaan itu dia dipenjarakan. Tetapi karena apa yang dilakukan oleh ibu ini beserta anaknya yang masih kecil berumur 5 tahun bernama Xiaomei itu juga diseret masuk ke dalam penjara. Di penjara Xiaomei itu menangis, terus-menerus menangis. Dan saat itu ibu itu diadili bersama dengan anaknya. Ibu ini diminta untuk menyangkal. Ayo katakan bahwa engkau bukanlah orang Kristen. Tetapi karena Xiaomei, anak yang dia kasih itu menangis terus-menerus. Dia gak tega lihat anaknya. Dengan berat hati, akhirnya ibu ini berkata, "Ya, saya bukan orang Kristen." Akhirnya mereka berdua dibebaskan di rumah Xiaomei yang begitu pintar. Dia bertanya kepada mamanya, "Ma, kenapa kok mama bilang mama bukan orang Kristen?" "Iya nak, mama gak tega lihat kamu nangis terus." "Loh, tapi kan Tuhan Yesus sedih, Ma." "Tapi kan kamu nangis terus nak." "Maafin Xiaomei, Ma. Xiaomei nangis karena Xiaomei takut banget pada saat itu. Tapi Xiaomei berjanji, lain kali Xiaomei gak mau takut lagi, Ma." Bapak Ibu Saudara, ibu ini merasa tertegur dengan apa yang dikatakan oleh anaknya yang dia kasihi. Mungkin pada awalnya dia pun juga berpikir bahwa saya akan setia sampai akhir. Saya kuat menanggung semua penderitaan, dan itu dibuktikan dengan cara dia pun juga membela orang Kristen lainnya yang juga teraniaya. Tetapi ketika imannya diuji dengan berbagai macam cara,
Akhirnya ibu ini mendapati imannya itu tidak sekuat dari dugaannya. Nah Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, mungkin saja kita pun tidak terluput dari hal yang seperti ini. Kita menjadi tidak konsisten dengan apa yang kita katakan, dan dengan mudahnya kita berdoa kepada Tuhan setelah mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, aku mau ikut Engkau. Tuhan, aku mau hidup kudus. Tuhan, aku mau setia sampai akhir kehidupanku. Tetapi ketika diperhadapkan dengan segala kondisi di dalam kehidupan kita, tidak jarang bukan kita lupa dengan komitmen kita. Baru aja berdoa, ada pencobaan, pergumulan datang, akhirnya kita menyerah. Dan parahnya kita gak menyesal dengan apa yang kita lakukan. Ini bahaya Bapak Saudara, karena sadar kalau di dalam kehidupan kita melakukan hal itu terus menerus, itu akan menjadi sebuah siklus yang terbiasa kita lakukan di hadapan Tuhan. Relasi kita itu seperti orang Kristen yang tobat, kumat lagi, tobat, kumat lagi. Tobat berdoa seperti ya sungguh-sungguh, akhirnya kumat lagi. Kita jauh dari sebutan seorang Kristen, seorang pengikut Kristus yang radikal. Bapak Saudara, ketidakkonsistenan kita menaati firman-Nya, itu merupakan sebuah bentuk penyangkalan kita kepada Kristus. Karena itu mohonlah kasih karunia-Nya supaya memampukan kita setia untuk mengambil di dalam penderitaannya yang memuliakan Allah Bapa. Nah sebenarnya hal inilah juga yang terjadi di dalam kehidupan Petrus ketika dia menyangkal 3 kali Tuhannya itu sendiri. Pada malam di saat Petrus itu ditangkap Bapak Saudara, Petrus itu diam-diam ternyata mengikuti Tuhan Yesus. Dia lihat dari kejauhan bagaimana Tuhan Yesus itu diadili dengan begitu kejam dan begitu kasarnya. Tetapi karena dia melihat begitu kejam dan kasarnya, awalnya dia mengikuti mungkin untuk membela gurunya. Seperti biasanya dia bersikap spontan, membela sang guru. Tapi karena ketakutannya akhirnya dia mundur teratur. Dia hanya bisa duduk-duduk bersama dengan pengawal-pengawal di saat Tuhan Yesus itu diadili. Bahkan Petrus itu yang tidak sanggup mengambil bagian di dalam penderitaan yang dialami oleh Yesus itu menyangkal Yesus dengan tidak mengakui bahwa Petrus adalah pengikut Yesus. Nah penyangkalan yang pertama, Petrus itu diserang oleh seorang hamba perempuan. Dan Petrus pun juga menjawab, aku tidak tahu apa yang engkau maksud. Nah penyangkalan ini dilakukan di depan orang-orang. Padahal Petrus itu pernah mengaku Yesus itu adalah Mesias dan anak Allah. Tetapi itu gak sinkron sama pengakuannya ya. Dan dia pun karena saking takutnya, dia melupakan ajaran gurunya di dalam Matius 10 ayat 32 hingga dengan 33. Dan Yesus melarang murid-muridnya untuk menyangkal dia di depan orang-orang. Bahkan ketika penyangkalan yang pertama itu terjadi, bagian Injil lain mengatakan Markus 14 ayat 68b mengatakan bahwa Petrus pun juga mendengar ya ada kokokan ayam yang kali pertama. Dan jelas ini kokokan ayam ini adalah sebuah peringatan bagi Petrus. Tetapi dia mengabaikannya, dia tidak peduli karena saking takutnya. Penyangkalan yang berikutnya dikatakan di ayat 72 ada hamba lain yang menyerangnya. Tetapi bagian firman Tuhan lainnya Markus 14 ayat 69 mengatakan hamba perempuan itu melihat Petrus lagi. Dan ini menunjukkan ternyata penyerangan yang pertama itu sama yang dilakukan oleh hamba yang sama. Nah sedangkan di dalam Yohanes 18 ayat 25 mengatakan ada orang-orang
yang juga menanyai Petrus di situ. Jadi di sini kesimpulannya bukan hanya satu orang yang menanyai Petrus pada saat itu. Udah mulai banyak lagi orangnya. Sekitar 2-3 orang sudah mulai bertanya-tanya kepada Petrus. Gak cukup menyangkallah Petrus itu. Akhirnya dia bersumpah. Bapak Saudara, ini menunjukkan Petrus semakin jatuh lebih dalam daripada serangan yang pertama tadi. Awalnya menyangkal, sekarang bersumpah. Dan penyerangan yang ketiga lebih dahsyat lagi Bapak Saudara. Karena dilakukan oleh orang-orang dikatakan di sana. Sudah mulai lebih banyak lagi orang-orang yang menuduh-nuduh, bertanya-tanya kepada Petrus. Bahkan menurut Yohanes 18 ayat 26, di sana dikatakan ada orang-orang yang bertanya-tanya dan salah satunya terdapat seorang hamba imam besar yang keluarganya adalah orang di mana telinganya dipotong oleh Petrus. Ayat 73 juga berkata, pasti engkau juga ada seorang dari mereka, itu nyata dari bahasamu. Versi terjemahan Inggris di dalam NASB dan NIV memakai kata the way you talk, your accent, caramu berbicara, logatmu. Mereka udah mulai kenal logatnya Petrus. Loh kok sama dengan Yesus? Sama-sama orang Galilea, pasti dia kenal. Siapa orang yang diadili di dalam sana? Oh saudara, bagaimana ketakutan Petrus kita sudah mulai kebayang bukan? Tadinya awalnya cuma nanya, sekarang udah mulai dikeroyok orang. Ditanya bertubi-tubi seperti dituduh. Bahkan lebih konkret lagi, ada buktinya tuh logatmu. Mulai takut dan paniklah Petrus. Tadi ngomongnya menyangkal, sudah mulai bersumpah, sekarang lebih jatuh lagi di dalam dosanya itu. Dia mengutuki dirinya, seolah Petrus itu ingin berkata, gue gak kenal sama orang itu. Sumpah disambar geledek, gak kenal sama orang itu. Itu yang dikatakan oleh Petrus. Markus 14 ayat 72 mengatakan, setelah ketiga kali Petrus menyangkal, berkokoklah ayam yang kedua kalinya. Dan genaplah apa yang dikatakan oleh Yesus. Sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Nah Bapak Ibu Saudara, yang dilakukan oleh Petrus malam itu serasa gak sinkron dengan pengakuannya. Pengakuannya tentang Yesus. Dan tentu saja itu tidak sejalan dengan kebenaran firman Tuhan yang diajarkan oleh Yesus kepada murid-muridnya. Dan ketidakkonsistenan Petrus itu mendorong dia menyangkal Yesus. Dan itu mengakibatkan kehancuran imannya yang begitu hebat. Bapak Ibu Saudara, ada seorang diaken bernama Timothy. Dia adalah seorang diaken di Mauritania Romawi pada saat Gubernur Arianus menjabat. Nah, dia baru saja menikah dengan Maura istrinya, tetapi dia dipisahkan oleh istrinya karena mereka beriman kepada Yesus. Mereka orang Kristen. Timothy itu dipaksa menunjukkan Alkitab yang dia simpan. Tetapi karena dia nggak mau, akhirnya matanya dicungkil. Dia digantung terbalik, kaki di atas, lehernya digantungi pemberat, mulutnya disumpal. Maura itu didatangkan untuk membujuk dia. Tetapi sungguh mengejutkan apa yang dikatakan oleh Timothy ini. Dia berkata untuk menegur Maura, jangan biarkan kasihmu kepadaku melebihi kasihmu kepada Kristus. Wow. Timothy membulatkan tekadnya untuk mati bagi Kristus. Dan melihat keberanian suaminya,
Maura pun juga memperoleh kekuatan untuk bertahan di dalam imannya. Dan akhirnya mereka pun juga mati bagi Kristus dengan disalibkan berdekatan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kesediaan pengikut Kristus yang mengakui Yesus itu adalah Tuhan dan Allah yang menyelamatkan setiap kita. Di tengah segala kondisi, bahkan di dalam penderitaan sekalipun, sebenarnya itu mendorong kita untuk memperoleh kekuatan di dalam iman kita kepada Kristus. Tetapi kalau kehidupan kita saja nggak konsisten dengan kebenaran firman Tuhan, yang sering kali kita dengar, kita baca setiap hari, kita dengarkan, kita baca berulang-ulang, kita pelajari. Mana sanggup sih kehidupan kita itu memiliki iman yang kuat, yang teguh di dalam pergumulan dan pencobaan yang kita hadapi. Dengan kuatnya seorang suami berdoa, Tuhan aku mau hidup kudus. Ada cewek lewat, dibedakin, cantik-cantik, lebih wangi dari istrinya, matanya lihatnya melotot. Udah mau keluar tuh mata, lihat tuh cewek. Bapak Ibu Saudara, bukankah ada firman Tuhan yang berkata, setiap orang yang memandang perempuan itu serta menginginkannya sudah berzina dengan perempuan itu di dalam hatinya. Seorang istri di rumah, aduh udah capek luar biasa melayani suami yang di rumah, juga kerjanya di rumah. Anaknya sekolah online di rumah, rasa-rasa somo gila gitu ya. Kalau rumah gak beres-beres, ingin meledak rasanya. Tapi bukankah ada firman Tuhan juga berkata, segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus sambil apa? Mengucap syukur. Anak-anak yang sekolah online di rumah, pegang HP lebih banyak, pegang laptop, media sosial, internet, kita lebih banyak mempergunakannya. Sudahkah kita hidup dengan mempertanggungjawabkannya seturut dengan firman Tuhan yang berkata, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang apa? Bebal. Tapi seperti orang arif, mempergunakan waktu hidup untuk memuliakan Tuhan. Bapak Saudara, mungkin kita itu tidak menyangkal Yesus dengan terang-terangan melalui mulut kita seperti apa yang dilakukan oleh Petrus. Tetapi ketidakkonsistenan kita dengan firman Tuhan, kita gak konsisten melakukan firman Tuhan dan terus menerus tanpa kita waspadai, itu akan menjadikan penyangkalan kita di hadapan Kristus tentang status kita sebagai anak Tuhan yang seharusnya hidup takut akan Tuhan. Oleh karena itu mari bangun kembali kerohanian kita yang lesu bahkan mati. Mari kita berusaha memaksimal mungkin mendisiplin kerohanian kita. Mungkin kita bisa menyediakan waktu yang lebih panjang untuk kita bersaat teduh. Kita berkomitmen baca buku-buku rohani. Ada iklan, seminar-seminar online, publikasinya masuk di dalam grup-grup WhatsApp kita, ya ikuti itu. Jangan lewatkan shine community. Rededikasi yang sudah diberitakan, yang diinfokan oleh gereja kita. Itu semua untuk membangun kehidupan kerohanian kita di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, di dalam persiapan saya membaca sebuah artikel. Di dalam artikel itu ada sebuah komentar yang berkata seperti ini tentang artikel tentang Petrus. Tuhan sendiri aja disangkal. Lalu apakah
manusia zaman now harus percaya pada tulisan tentang si pengecut Petrus ini. Ketika saya merenungkan perkataan ini, saya berpikir Bapak Saudara, justru disitulah letak anugerah Kristus di dalam kehidupan manusia yang penuh dengan keterbatasan dan juga kelemahan. Lukas 22 ayat 61 memperlihatkan setelah ayam berkokok, Yesus berpaling memandang wajah Petrus. Dan ini menyebabkan Petrus pun juga teringat dengan kata-kata Yesus tentang penyangkalan yang dia buat. Bapak Saudara, Kristus itu sudah tahu gimana sih kehidupan Petrus. Akhirnya itu gimana sih? Kristus juga sudah memberikan peringatan, hati-hati loh Petrus. Kamu menyangkal aku 3 kali. Bahkan Kristus sendiri melihat ketidakkonsistenan Petrus berkata, biarpun mereka semua tergoncang imannya, karena engkau, aku sekali-kali tidak. Sekalipun aku harus mati bersama engkau, aku tak akan menyangkal engkau. Tapi dengan mata yang sama, Yesus melihat bagaimana Petrus hancur imannya dan tidak sanggup mengakui Yesus yang ia kenal. Dia menyangkal Yesus di depan mata Yesus itu sendiri. Bapak Saudara, bisakah Bapak Ibu Saudara bayangkan betapa greget, betapa marah, betapa kecewanya Yesus ketika melihat Petrus, murid yang selama ini bersama-sama dengan dia, tetapi menyangkal, mengaku gak mengenal siapa Yesus itu. Tapi saya berpikir bahwa tatapan mata, ketika mata Yesus itu bertemu dengan mata Petrus, mata itu bukan memancarkan kemarahan, tetapi belas kasih dan pengampunan. Seolah mata itu berkata kepada Petrus, Petrus, jangan takut, biarpun engkau meninggalkan aku, tetapi aku tetap mengasihimu. Bapak Ibu Saudara, hingga akhirnya kita pun tahu, dari tatapan mata itulah Petrus mengingat apa yang dikatakan oleh Yesus. Dia menyesali akan perbuatannya pada malam hari itu. Dia menangis sejadi-jadinya dan pertobatan Petrus terjadi pada saat itu. Tetapi kenapa Kristus yang sudah tahu bagaimana jalan kehidupan Petrus, yang sudah tahu bagaimana Petrus itu menyakiti, melukai hatinya, tetapi dia masih mempercayakan Petrus itu sebagai muridnya? Dan jawabannya tentulah kasih karunia, kasih anugerah dari Tuhan itu tidak bergantung dari apa yang dilakukan oleh manusia. Tidak bergantung dari apa yang dilakukan oleh Petrus kepada Yesus. Justru anugerah itulah yang melayakkan Petrus untuk melayani Kristus hingga akhir kehidupannya. Itulah yang dinubuatkan oleh Yesus di dalam Yohanes 21 ayat 18 sampai dengan 19. Bagaimana Petrus pada akhir kehidupannya mati juga memuliakan Allah. Jadi sisa hidup Petrus dan kematiannya pun juga memuliakan Allah. Bapak Ibu Saudara, di tangan saya ada sebuah uang, berapa ini? 1.000 rupiah ya. Bagi Bapak Ibu, uang 1.000 rupiah itu untuk apa sih kalau dibeliin? Kalau ke warung paling uang 1.000 rupiah itu kita pakai beli dapat apa? Permen paling 3 biji ya.
3 buah. Nggak terlalu berarti lah uang 1.000 rupiah itu. Tetapi di tangan saya, uang 1.000 rupiah ini, saya akan jadikan uang yang lebih bernilai. Uang 1.000 rupiah ini, saya akan jadikan uang yang memiliki nilai yang lebih besar. Tadi uangnya berapa? Berapa? 1.000. Sekarang di tangan saya, uang 1.000 rupiah itu sudah menjadi uang 100.000 rupiah. Sebuah nilai mata uang kertas rupiah yang paling tinggi itu apa? 100.000. Nah, demikianlah kehidupan kita di tangan Tuhan kita. Tadinya hidup kita itu tidak bernilai, penuh dengan kelemahan, keterbatasan, penyesalan, dosa-dosa. Tetapi di tangan Kristus, hidup kita menjadi bernilai. Berarti berguna, bahkan memuliakan Allah. Bapak Ibu Saudara, saya tahu bahwa kita memiliki pergumulan yang berbeda-beda. Dan tentu saja ada hal-hal yang menjadi ketakutan kita ketika kita mengikuti Dia. Mungkin kita itu takut jika mengikut Tuhan, jangan-jangan kenyamanan saya itu hilang. Saya jatuh miskin, gak punya pendapatan. Ada orang-orang yang juga takut ditinggalkan oleh orang yang terkasih. Karena berjuang untuk mengikut Kristus, taat pada Tuhan. Ada orang-orang yang juga takut jika impian karirnya itu tidak tercapai. Ada yang orang yang takut disakiti, dicurangi. Tetapi ingatlah saudara, apa yang dialami oleh Yesus itu melampaui setiap hal-hal yang menyakitkan, semua hal-hal yang kita tidak harapkan yang terjadi di dalam kehidupan kita. Bahkan Ia disiksa, Dia mati. Untuk apa? Untuk menunjukkan kasih-Nya kepada saudara dan saya. Dan kasih itulah yang seharusnya menjadi penggerak bagi kita untuk tetap konsisten, hidup total taat pada firman Tuhan. Dengan kehidupan yang mencerminkan firman Tuhan itu, kita akan membuahkan kehidupan yang sanggup untuk menjadi saksi Kristus. Saksinya bukan hanya ngomong doang, tetapi juga di dalam kehidupan kita sehari-hari. Orang melihat buah-buah kita itu nyata dan nama Tuhan dimuliakan. Dan memang mungkin jalannya itu tidak mudah, Bapak Saudara. Ada mungkin kesulitan, kesusahan yang kita harus hadapi. Ada juga anak-anak Tuhan yang mengikut Kristus harus menderita sampai akhir kehidupannya. Tetapi disinilah pertanyaannya. Apakah setiap kita itu mau menerima kasih-Nya? Kasih-Nya yang memampukan kita di dalam jalan panggilan kita untuk mengikuti penderitaan Kristus. Saudara, mari kita renungkan firman ini. Kita tatap mata Yesus di dalam hati kita. Kita bayangkan bagaimana Kristus itu menatap kehidupan kita. Dia mungkin menatap kehidupan kita dengan sedih. Tetapi di dalam kesedihannya Dia berbelas kasih, menunggu untuk kita kembali kepada kasih-Nya. Oleh karena itu mohonlah ampun kepada Tuhan. Meski kita mengecewakan, kehidupan kita penuh dengan dosa. Hidup kita sepertinya rohani, takut akan Tuhan. Tetapi Tuhan dan kitalah yang tahu apa yang sedang kita perbuat di dalam kehidupan kita ini. Tetapi Yesus itu menantikan saudara dan saya
ketika kita tidak setia, Ia tetap setia menunggu setiap kita itu pulang kepadanya. Pulang untuk melakukan kehendak-Nya, memuliakan Tuhan. Saat Dia memampukan kita dengan kasih-Nya, baik hidup maupun juga kematian kita, itu juga akan memuliakan Dia. Dan hingga pada akhirnya Allah Bapa mendapati setiap kita itu adalah hamba-hambanya yang baik dan setia. Maukah saudara disebut sebagai hamba yang setia hingga akhir hidup? Saya yakin bahwa Bapak Ibu Saudara juga memiliki kerinduan yang sama. Bapak Saudara, saya menutup perenungan firman Tuhan ini dengan sebuah surat yang ditulis oleh Petrus di dalam 1 Petrus 5 ayat 7 sampai dengan 11. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaan-Nya yang kekal akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu. Sudah kamu menderita seketika lamanya. Ialah yang empunya kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Tuhan memampukan kita mengambil bagian di dalam penderitaan-Nya yang memuliakan Allah Bapa. Mari kita berdoa. Saya minta pemusik untuk mengiringi perenungan kita dengan instrumen pujian. Mari Bapak Ibu Saudara, renungkanlah firman ini. Ya, sungguh menjadikan engkau lebih berarti. Dia sungguh mengasihi engkau. Apakah engkau mencintainya? Mari Bapak Ibu Saudara, ambil momen ini. Ambil momen ini bersama dengan Tuhan. Untuk kita menghayati bagaimana Kristus itu begitu mengasihi saudara dan saya. Yang menatap mata kita dan menunggu dengan setianya untuk kita dipakai oleh-Nya memuliakan Tuhan di dalam hidup kita. Sungguh kami begitu malu dan kami memohon ampun kepadamu ya Bapa. Bahwa kami seringkali gak konsisten dengan semua perkataan kami. Kiranya anugerah-Mu itu tercurah di dalam kehidupan kami yang penuh dengan keterbatasan dan kelemahan ini. Beranugerah menyempurnakan kami hari demi hari. Untuk belajar taat dan setia hingga dengan akhir hidup kami. Mengikuti jalan panggilan penderitaan kami ya Tuhan. Engkau tahu apa susahnya kami mengikut setiap firman-Mu. Berusaha untuk taat dan melawan setiap dosa-dosa kami. Tolong kami
Inilah permohonan kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.